Hai, welcome to Artocles. Maaf nih sekarang karena suatu alasan saya nggak bisa muncul dulu. Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang berasal dari negara yang belum pernah saya omongin sama sekali kisah nyatanya. Saatnya berangkat ke daerah Oran yang merupakan urutan kedua kota terpadat penduduknya di negara Algeria, atau biasa orang juga mengenal sebagai Aljazair. Kita bakalan mundur ke awal tahun 2019, di mana sebuah peristiwa nyata terjadi pada seorang gadis yang berjiwa pemberontak terhadap ibunya yang ingin supaya dia pulang kampung, menikah dengan pria pilihan keluarga, serta jadi ibu rumah tangga saja, gak usah kuliah ataupun berkarir, toh ujung-ujungnya bakalan di dapur juga. Kisah kali ini lumayan menyedihkan sih menurut saya. Ya udah langsung saja kita perdalam ke kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Seperti biasa, saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1993 di kota Annaba, negara Algeria. Namanya adalah Yasmin Benyahia. Harusnya sih dia punya seorang abang, namun meninggal karena sakit saat masih kecil. Akhirnya wanita tersebut pun menjadi anak tunggal dalam keluarga. Ayahnya dulu merupakan petugas kepolisian dan sangat tegas serta berdisiplin tinggi. Namun pergi untuk selamanya pada tahun 2009 karena penyakit jantung. Makanya kemudian sang ibu Badia Benyahia yang membesarkan Yasmin sendirian dengan penghasilan dari pensiunan bapaknya dulu. Walaupun kini dirinya sebagai anak tunggal, bukan berarti Yasmin dimanja. Mereka yang numpang tinggal di rumah kakek dari ibunya hidup dalam suatu ketegasan adat yang ketat. Mereka masih agak kolot menurut saya, karena hanya kaum pria yang boleh sekolah tinggi-tinggi dan berkarir bagus. Untuk perempuan ya kalau lulus SMA aja udah bagus. Namun berbeda sama Yasmin dengan sedikit ketomboyan dan juga jiwa merdekanya. Dia rajin baca majalah, Google, YouTube, dan berkawan dengan orang-orang yang ingin maju saat SMA dulu. Makanya berniat sekali untuk kuliah, bahkan pengen menjadi seorang guru. Hal tersebut dilarang oleh kakek dan ibunya. Gadis ini harus menikah karena memang sudah dijodohkan. Bahkan Yasmin sempat kabur ke rumah sahabatnya, namun ketahuan juga dan dikurung beberapa hari di kamar. Entah bagaimana caranya, yang pasti Yasmin selalu gagal menikah karena dia masih belum siap. Pada tahun 2013 saat sudah lulus SMA selama 2 tahun, ada pemuda teman sekolahnya dulu mengajaknya diam-diam untuk ikut ujian beasiswa di kampus Mohammed bin Ahmed, kota Oran. Karena suatu alasan nama si pemuda kita sembunyikan atas permintaannya. Inilah yang kemudian dituruti sama Yasmin, sampai kemudian dia berhasil kabur dengan pemuda tersebut dan tinggal bersama teman si pemuda tadi di rumah sewanya. Namanya adalah Ibra Slimani. Wanita ini yang kemudian membimbing Yasmin setiap harinya, bahkan membagi beras untuk hidup sehari-hari. Beruntung pada Agustus 2013, Yasmin dapat beasiswa dan mulai berkuliah jurusan sastra Inggris, sementara keluarganya terus saja kecarian. Perempuan ini sengaja yang gak mudik dan gak menghubungi ibunya selama 4 tahunan supaya bisa kelar dulu kuliahnya. Entar takutnya malah dilarang-larang jika ngasih taunya sekarang. Sampai pada bulan Maret 2018, Yasmin pun wisuda setelah kuliah sambil kerja dengan mengajar les bahasa Inggris selama ini. Dia dan Ibra pun kemudian bekerja jadi guru di sebuah sekolah menengah pertama yang ada di daerah Peri-Perik sekitaran taman bermain Rodina. Keduanya juga menyewa sebuah kamar yang gak jauh dari lokasi ini. Saat itu, Yasmin juga menjalin hubungan dengan seorang pria yang merupakan kakak kelas saat kuliah dulu. Namanya adalah Arham Mirza dan usianya lebih tua 3 tahun dibanding dirinya. Aslinya dari Pakistan dan dulunya merupakan salah satu mahasiswa pertukaran, serta kini aktif menjadi asisten dekan di Universitas Oran II.
Sebenarnya setelah menjadi guru SMP, Yasmin berniat untuk pulang kampung menemui ibunya. Dia mikir mungkin sang ibu mengira dia sudah pergi untuk selamanya. Namun ada ketakutan dalam dirinya karena keluarga dari ibu tuh keras sekali sama adat. Kalau ketahuan selama ini kabur buat kuliah, pasti mereka semua bisa ngamuk. Namun tetap saja kerinduan pada Badia membuatnya bertekad untuk mudik dan gak mau jadi anak durhaka. Maka pada September 2018, dia pun kembali ke kota Annaba untuk bisa melepas kangen dengan ibunya, sekaligus silaturahmi dengan kakek Salhi dan paman-pamannya. Namun nampaknya kepulangan Yasmin kala itu merupakan kesalahan besar. Sang ibu ternyata biasa aja dan tidak kangen sama dia. Mereka semua tahu bahwa gadis itu dulu kabur bersama teman SMA-nya untuk kuliah. Sempet sih dicari tapi nggak dapat dan mereka mencoret nama wanita tersebut dari kartu keluarga. Namun kemudian Yasmin nangis dan meminta maaf kepada ibu, kakek, serta sanak saudara. Mereka akhirnya menerima gadis itu kembali setelah perbincangan panjang. Bahkan kemudian, Badia membujuk putrinya itu untuk menetap di sana saja dan jangan kembali ke Oran. Gak usah jadi guru dan lebih baik menikah dengan kerabat mereka. Tapi gadis tersebut menolak dan bilang sudah punya kekasih, bahkan berencana untuk segera kawin. Setelah ditanyain, akhirnya keluarga tahu ya bahwa pacarnya Yasmin adalah orang Pakistan. Mereka semua ngamuk dan menolak mentah-mentah. Walaupun seiman, menurut keluarga hal tersebut melawan adat, harus berjodoh dengan suku mereka, bahkan kalaupun dari negara Algeria juga wajib yang satu golongan. Ini yang sebenarnya saya kurang ngerti, mungkin ada sejenis kasta juga seperti di India. Intinya, mereka nggak setuju jika Yasmin berhubungan dengan lelaki Pakistan dan kakeknya punya beberapa orang calon yang siap untuk menikahinya. Salah satunya sangat berduit banyak, yaitu Pak Tamir Bauzid berusia 47 tahun. Tapi wanita tersebut menolak dan kemudian harus bersusah payah kabur lagi dari rumah karena dilarang buat kembali ke kota Oran. Hal inilah yang kemudian membuat sang ibu marah lagi dan menjadi sakit. Makanya sang kakek Salhi menyuruh pamannya Yasmin, adiknya Bu Badia yang bernama Gabar Salhi, untuk mencari sang ponakan. Kemarin sempat dikasih tahu gadis itu ngajar di SMP Negeri Oran, hingga sang paman pun segera mencari ke sana atas perintah keluarga dan wajib membawa pulang Yasmin supaya bisa dijodohkan sesegera mungkin. Sedikit info tentang Paman Gabar, usianya 43 tahun dan dulunya juga pernah menjadi seorang tentara. Kemudian diberhentikan karena kasus KDRT terhadap istrinya. Dirinya pun tercatat sudah 3 kali menikah dan kerjanya ikut-ikutan ormas kemasyarakatan serta jadi anggota kecil partai politik cabang daerah. Dengan bantuan beberapa teman, akhirnya Gabar tahu lokasi tempat Yasmin mengajar. Dirinya mulai memantau pagi, siang, sore, dan kemudian tahu kediaman ponakannya tersebut. Sampai pada Kamis 7 Februari 2019, pihak sekolah heran saat Yasmin nggak datang tepat waktu. Mereka pun menanyai Ibra sebagai teman satu kosnya, dan wanita tersebut juga bilang bahwa semalam Yasmin nggak pulang, serta nomor handphonenya tidak aktif. Keesokan harinya, sang kekasih Arham mulai bertanya pada kepala sekolah SMP itu dan dikatakan Yasmin terakhir terlihat di perpustakaan pada Rabu jam 4 sore kemarin lusa, lalu tidak ada kabar. Mereka pun berencana akan melapor pada pihak berwajib jika sampai 24 jam selanjutnya Yasmin tidak muncul juga di mana-mana. Keesokan harinya lagi, Sabtu 9 Februari, keluarganya Ibra kecarian sang putri yang katanya nggak bisa dihubungi. Didatangi kamar sewanya juga nggak ada. Kini ada 2 wanita yang menghilang hingga membuat pihak sekolah, Arham, dan keluarga melakukan pengaduan kepada pihak berwenang. Saat itu Arham bercerita mengenai curhatan Yasmin tentang keluarganya yang super posesif di kota Annaba. Jadi ada kekhawatiran ini berhubungan dengan mereka. Makanya kemudian pihak berwajib pun berkoordinasi dengan petugas di sana dan mendatangi rumah keluarga Salhi. Baik Bu Badia dan semua anggota keluarga menyatakan tidak tahu kemana perginya Yasmin. Nggak ada di dalam rumah katanya.
Walaupun yang berwajib menggeledah, namun tidak ada tanda-tanda Yasmin di sana. Selama 3 hari terus dilakukan pencarian dan menunggu siapa tahu ada warga yang melapor, namun hasilnya nihil. Hingga pada Rabu malam 13 Februari 2019, warga di sekitaran daerah Benabau Keira dikagetkan dengan seorang wanita yang meminta tolong ke rumah warga. Dirinya menggedor beberapa pintu dan segera diamankan ke pos polisi terdekat. Dia adalah Ibra Slimani yang ternyata berhasil kabur karena selama beberapa hari disembunyikan oleh Gabar. Gadis itu kemudian membawa warga dan petugas ke rumah kosong yang ada di daerah tersebut dan mereka menemukan tubuh tak bernyawa Yasmin di sana. Dari sinilah kemudian pihak berwajib melakukan pengejaran terhadap Gabar dan segera menghubungi pihak keluarga Ibra serta ibunya Yasmin. Sang kekasih Arham sangat kaget dan sedih atas apa yang terjadi pada pacarnya itu. Dirinya pun ikut melakukan pengejaran terhadap paman Gabar. Pengejaran yang dilakukan pihak berwajib cukup sulit karena Gabar ternyata memiliki banyak relasi yang siap untuk menyembunyikannya dari kepolisian. Sampai kemudian dari informasi beberapa warga secara diam-diam, sang paman berhasil ditangkap 10 hari setelahnya pada Sabtu 23 Februari 2019 kala dirinya bersembunyi di rumah pacar barunya di daerah Tebesa. Dia sempat melakukan perlawanan dan berlari ke arah jalan tol, namun berhasil dikejar oleh pihak berwenang. Walau mengaku semuanya atas perintah keluarga, namun tetap saja dia ditahan dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Yasmin? Menurut cerita Gabar, dia menemui sang ponakan sepulang dari sekolah dan mengajaknya untuk ngobrol di rumah salah satu rekanan di Benabau Keira. Awalnya pengen diajak langsung pulang ke Anaba atas perintah kakek dan ibunya, namun Yasmin menolak dan malahan melawan. Disinilah sang paman jadi emosi dan menahan sang ponakan di salah satu kamar di rumah kosong tersebut pada Rabu malam 6 Februari 2019. 2 hari kemudian, Gabar bertemu dengan Ibra di salah satu supermarket. Gadis itu mengenalinya karena pernah ditunjukin fotonya oleh Yasmin. Ibra sempat menegur, "Anda pamannya Yasmin kan? Bukannya Anda tinggal di Anaba? Kok bisa di sini? Yasmin menghilang udah 2 hari, Pak." Nah, karena panik takut ketahuan, sang paman menunggu gadis itu di daerah sepi dan kemudian membawanya juga, menempatkan Ibra satu ruangan dengan Yasmin dengan tangan terikat. Kalau Ibra nampaknya lebih pendiam dan ketakutan, sementara Yasmin suka berteriak dan berontak. Inilah yang bikin sang paman panik dan bingung. Makanya pada hari kejadian, Gabar melakukan perbuatan tercela pada ponakannya itu di hadapan Ibra. Setelahnya, pria tersebut menghabisi nyawa Yasmin dengan sebuah pisau. Malamnya, Ibra berhasil membuka ikatan dengan pisau yang tertinggal dan kabur saat Gabar sedang keluar rumah. Menurut kesaksian sang ibu Badia, dirinya cuma memerintahkan adiknya untuk membawa pulang Yasmin tanpa diperlakukan macam-macam. Makanya dia cukup sedih saat mengetahui apa yang dilakukan Gabar pada putrinya. Sang kakek Salhi juga memberi keterangan bahwa perintahnya hanya untuk mengajak Yasmin balik kampung. Semua yang terjadi sangat di luar kendalinya. Namun Ibra menyatakan bahwa keluarga mereka itu penuh kebohongan. Yasmin sering curhat bagaimana ibu, kakek, dan paman-pamannya gak pernah memikirkan dirinya sama sekali. Mereka sanggup berbuat apapun terhadap dia yang dianggap sudah melawan adat dan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan keluarga. Jadi pasti, baik ibu dan kakeknya juga turut andil dalam hal kepergian Yasmin. Lawang Ibra beberapa kali mendengar Gabar menelepon sang kakek dan ada perintah-perintah untuk menyakiti.
Sampai pada hasil keputusan di Pengadilan Tinggi Kota Oran per hari Selasa 25 Juni 2019, setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya Hakim Ben Saula Chafika bersama beberapa juri menyatakan bahwa Gabar Salhi bersalah atas tuntutan kejahatan tingkat 1, yaitu dengan terencana dan sengaja melakukan perbuatan tercela kepada sang ponakan Yasmin, serta mengambil nyawa gadis itu setelahnya. Pria berbadan besar tersebut dijatuhi hukuman 40 tahun penjara dan dirinya nggak boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Dia bersama pengacaranya sempat melakukan banding atas keputusan ini, namun 2 kali pengajuan semuanya ditolak pihak pengadilan. Sementara itu ada satu lagi yang diadili atas pengaduan Ibrah dan beberapa warga, yaitu seorang pria berusia 37 tahun bernama Rajidul Larbi yang dianggap ikut serta mengurung Yasmin. Dia juga dinyatakan pemilik rumah kosong tempat kejadian berlangsung. Walaupun mengaku cuma dibayar dan gak ikut melenyapkan Yasmin, Rajidul terkena tuduhan sebagai aksesoris kejahatan. Dirinya dihukum 3 tahun penjara. Sementara Ibu Badia dan kakek Salhi juga terkena tuntutan aksesoris kejahatan dan mendapat ganjaran masing-masing 1 tahun kurungan. Setelahnya, Arham sang kekasih kembali ke Pakistan karena dirinya terkena deportase pada bulan Maret 2020. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas ibu dan kakeknya Yasmin juga dihukum karena mereka tidak mengaku berhubungan langsung dengan kejahatan tersebut? Kamu komen ya di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap jaga kesehatan juga. Terima kasih.